Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman STIGC. Kali ini saya coba membawakan materi analisa struktur modal. Baik. Definisi struktur modal menurut Jules G. Siegel dan J. K. mengatakan bahwa struktur modal adalah komposisi saham biasa, saham referen dan berbagai kelas seperti itu. Laba yang ditahan, utang jangka panjang dipertahankan oleh satuan usaha dan untuk mendanai aktiva. Struktur modal adalah gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan, yaitu antara yang dimiliki bersumber dari utang jangka panjang long term liabilities dan modal sendiri shareholder equity yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. Pembagian kebijakan struktur modal, yaitu pembagian struktur modal dibagi menjadi dua, part and variety, simple capital dan complex capital structure. Simple capital yaitu perusahaan hanya menggunakan modal sendiri. Kompleks perusahaan tidak hanya menggunakan modal sendiri tapi juga menggunakan modal pinjaman dalam struktur modalnya. Menurut Subramanian dan John Will mengatakan bahwa untuk perusahaan dengan struktur modal sederhana diwajibkan satu penyajian laba per lembar saham yang dihitung sebagai berikut: laba per share, laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata terimbang dalam saham yang beredar. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan adalah bentuk atau karakteristik bisnis yang dijalankan, 2. Ruang lingkup aktivitas operasi bisnis yang dijalankan, 3. Karakteristik manajemen, kemudian karakteristik kebijakan dan pembiayaan pemilik, kondisi mikro dan makroekonomi yang berlaku dalam negeri dan luar negeri turut mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Rasio struktur modal menurut Josh Foster, long term debt to equity, long term debt liabilities dibagi shareholder equity, current liabilities plus long term liabilities dibagi shareholder equity. Smith-Housen test, debt to equity ratio atau DER, total liabilities dibagi stockholder equity. Dan number times of interest earned sama dengan earning before tax interest EBIT bagi long term liabilities interest. Book value per share adalah common stockholder equity dibagi number of share common stock outstanding. Number of time interest net adalah jumlah bunga yang diperoleh. Number of share common stock outstanding adalah jumlah saham biasa yang beredar. Konsep leverage, art leverage secara harfiah adalah pengungkit. Mungkin biasanya digunakan untuk membantu mengangkat beban yang berat dalam keuangan. Leverage juga punya maksud yang supaya lebih spesifik lagi. Leverage bisa digunakan untuk meningkatkan tingkat keuntungan yang diharapkan. Seperti terlihat dalam gambar struktur modal. Dilihat dari income statement atau full costing, sales revenue, COGS, gross profit, operating expense, kemudian keluar EBIT, dan interest, kemudian EBT, tax rate, kemudian EAT. Laporan laba rugi yaitu penjualan HPP beban operasional, margin kontribusi, beban produksi tetap, beban operasional tetap, EBIT, beban bunga, EBIT, EBT, tax, pajak, EAT. Operating leverage bisa diartikan sebagai seberapa besar perusahaan menggunakan beban tetap operasional. Beban tetap operasional biasanya berasal dari biaya depresiasi, biaya produksi, pemasaran yang bersifat tetap. Sebagai bonekanya adalah beban biaya variabel operasional. Komposisi biaya tetap variabel yang berbeda mempunyai implikasi berbeda terhadap resiko dan keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan. Komposisi biaya tetap atau variabel yang berbeda mempunyai implikasi yang berbeda terhadap resiko dan keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan. Perusahaan yang menggunakan biaya tetap dalam proporsi yang tinggi relatif terhadap biaya variabel dikatakan menggunakan operating leverage yang tinggi. Dengan kata lain, degree of operating leverage atau DOL. Untuk perusahaan tersebut tinggi, perubahan penjualan yang kecil akan mengakibatkan perubahan pendapatan yang tinggi. Lebih sensitif, jika perusahaan mempunyai degree operating DOL yang tinggi, tingkat penjualan yang tinggi akan menghasilkan pendapatan yang tinggi. Tetapi sebaliknya, jika tingkat penjualan turun secara signifikan, perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Dengan demikian, DOL seperti pisau dengan dua mata, bisa bermanfaat, sebaliknya bisa merugikan. Derajat leverage operasi atau degree operating leverage bisa diartikan sebagai efek perubahan penjualan terhadap pendapatan profit secara formal. Degree of operating leverage atau DOL dituliskan oleh persentase perubahan laba atau EBIT dibagi persentase perubahan unit yang terjual, atau dalam rumus Q dalam huruf P minus V, price kurangi value, Q-nya quantity bagi Q quantity dalam kurung P kurangi value minus F, atau C kali quantity dibagi EBIT.
Leverage keuangan atau financial leverage keuangan bisa diartikan sebagai misalnya beban tetap keuangan finansial yang digunakan untuk perusahaan. Beban tetap keuangan tersebut biasanya berasal dari pembayaran bunga untuk hutang yang digunakan untuk perusahaan. Karena itu pembicaraan leverage keuangan berkaitan dengan struktur modal perusahaan. Perusahaan yang menggunakan beban tetap bunga yang tinggi berarti menggunakan hutang yang tinggi. Perusahaan tersebut sekarang mempunyai leverage keuangan yang tinggi, berarti degree of financial leverage atau DFL untuk perusahaan tersebut juga tinggi. Degree of financial leverage mempunyai implikasi terhadap earning per share. Perusahaan yang mempunyai DFL yang tinggi, perubahan EBIT atau earning before interest and tax akan menyebabkan perubahan EPS yang tinggi. Sama seperti degree of operating leverage atau DFL seperti pisau bermata dua. Jika EBIT-nya meningkat, EPS akan meningkat secara signifikan. Sebaliknya, jika EBIT-nya turun, EPS juga akan turun secara signifikan. Dengan rumus DFL adalah persentase perubahan laba bersih setelah pajak dibagi persentase perubahan EBIT. Semakin tinggi hutang yang dipakai, semakin tinggi degree of financial leverage. Penggunaan leverage keuangan yang besar mempunyai implikasi yang sama dengan penggunaan leverage operasi yang besar, yaitu meningkatkan leverage. Dan penggunaan leverage yang tinggi, perubahan EBIT yang sedikit akan meningkatkan EAT lebih besar. Kombinasi leverage operasi dengan leverage keuangan. Leverage operasi berkaitan dengan efek perubahan penjualan terhadap EBIT, laba, bunga, dan pajak, sementara leverage keuangan berkaitan dengan efek perubahan EBIT terhadap EAT. Perusahaan bisa mengkombinasikan keduanya untuk memperoleh leverage gabungan. Dengan rumus persentase perubahan EBIT bagi perubahan penjualan kali persentase perubahan laba bersih dibagi perubahan EBIT, atau perubahan laba bersih dibagi perubahan penjualan. Struktur modal kebijakan perusahaan. Secara umum modal ada dua, yaitu modal sendiri dan modal eksternal seperti pinjaman utang. Pendanaan dengan modal sendiri dapat dilakukan dengan menerbitkan saham atau stok, sedangkan pendanaan dengan utang dapat dilakukan dengan menerbitkan obligasi atau bond, right issue atau berutang ke bank dan mitra bisnis. Pengertiannya, saham suatu tanda bukti yang diberikan sebagai penyertaan pemilikan modal dana pada suatu perusahaan. Obligasi suatu surat yang dijual di publik, right issue dan dana memegang saham lama untuk memesan terlebih dahulu saham emiten yang akan dijual dengan harga modal tertentu. Struktur modal bertujuan untuk memadukan sumber dana permanen yang selanjutnya digunakan perusahaan yang ternyata diharapkan mampu memaksimalkan nilai perusahaan. Turunnya nilai perusahaan bisa mempengaruhi pada turunnya nilai saham perusahaan tersebut. Nilai perusahaan diperoleh dari hasil kinerja keuangan atau financial performance. Komposisinya adalah neraca perusahaan aktiva 100%, utang 40%, ekuitas 60%. Teori struktur modal adalah balancing teori, merupakan suatu kebijakan yang ditempuh oleh perusahaan untuk mencari dana tambahan dengan cara pinjaman baik perbankan juga menerbitkan obligasi atau bond. Ada beberapa risiko yang harus ditanggung dalam kebijakan ini adalah: satu, perusahaan meminjam dana ke bank. Jika kebutuhan dana dengan cara menjual obligasi, maka risiko dihadapi adalah jika tak sanggup membayar bunga obligasi dalam waktu telah ditentukan, maka perusahaan tersebut melakukan berbagai kebijakan termasuk mengkonversi pemegang obligasi menjadi pemegang saham. Risiko turunnya nilai perusahaan di mata publik karena publik menilai kinerja keuangan perusahaan tidak baik, karena khususnya dalam pemahaman manajemen struktur modal. Packing order teori merupakan suatu kebijakan yang ditempuh perusahaan untuk mencari tambahan dana dengan cara menjual aset yang dimiliki seperti menjual gedung, tanah, peralatan, dan aset lainnya, dengan termasuk menerbitkan menjual saham dan pembelian dan dana yang berasal dari laba yang ditahan atau returning. Kondisi yang terapannya adalah balancing teoris dan packing order teoris adalah balancing teoris. Kondisi perekonomian cenderung dalam keadaan stabil dan inflasi rendah dan pertumbuhan ekonomi berada dalam kondisi yang diharapkan. 2. Kondisi wilayah penjualan perusahaan berada dalam peningkatan. 3. Cadangan perusahaan. 4. Kondisi sosial politik dalam luar negeri diperkirakan cenderung dalam keadaan yang baik dan stabil secara jangka panjang. Packing order teori adalah kondisi ekonomi berada dalam keadaan yang cenderung tidak diuntungkan. 2. Aset perusahaan berada dalam keadaan yang cukup dijual. Perusahaan dijual dengan menerbitkan issue. Dalam kondisi penerapan kebijakan, maka perusahaan boleh menjual obligasi. Sumber dana pengelolaan jangka pendek dan jangka panjang. Risiko hutang mata uang asing sebagai pinjaman mata uang asing menjadi bertambah berat jika pinjaman tersebut dipakai dalam bisnis dalam negeri dan bank swastanya pun berada di dalam negeri. Jika dilihat dari mata uang operasi, maka perusahaan tersebut harus mengembalikan pinjaman situasi yang lebih terus-menerus dan menyebabkan perusahaan tersebut bangkrut. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.